Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Nah, silakan bagi yang mungkin di rumahnya atau di sekitarnya ramai bisa di-mute terlebih dahulu. Nanti ketika mau menjawab atau ada pertanyaan bisa di-unmute ya. Nah, ini di awal seperti janji saya di grup WA bahwa pertemuan ini kita akan membahas tentang bab 2 NPV atau nilai waktu dari uang. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari tugasnya. Setelah itu untuk pertemuan kelima ini materinya kita tentang gambaran umum manajemen model kerja. Nanti materi bisa di-download dan tugasnya masih berkaitan dengan tugas sebelumnya. Nah, ini saya awali dulu tentang nilai waktu dari uang. Di sini kalian akan bertemu dengan istilah future value dan present value. Tentunya istilah ini sudah tidak asing ya. Ketika dulu SMA mungkin sudah pernah atau SMP. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi adalah perbedaan antara tingkat bunga sederhana dan tingkat bunga majemuk. Untuk tingkat bunga sederhana di sini kata kuncinya adalah bunga dikenakan dari nilai pokok yang dipinjam gitu. Ya, untuk tingkat bunga sederhana tingkat bunganya dikenakan dari nilai pokok yang dipinjam saja. Rumusnya ini P0 kali I kali N. Gitu ya. Nah, untuk tingkat bunga majemuk, dia tingkat suku bunga yang disyaratkan itu dikalikan dari nilai pokok ditambah dengan jumlah bunga yang dibayarkan gitu. Jadi kalau tingkat bunga sederhana tadi dia hanya berdasarkan nilai pokok, tapi kalau tingkat bunga sederhana atau tingkat bunga berganda atau majemuk dia selain nilai pokok ditambahkan bunga yang dibayarkan. Misalkan kalian hutang 10 juta, kalau tingkat bunga sederhana bunga 10%, berarti 10% kali 10 juta itu pengertiannya seperti itu. Nah, kalau tingkat bunga majemuk berarti 10% tidak hanya dikalikan dengan 10 juta, tapi hutangnya 10 juta, bunganya berapa? Jadinya 10% kali itu tadi apa namanya nilai pokok dengan bunganya. Nah, di sini sudah diberikan contoh ya. Untuk tingkat bunga majemuk, kalau kalian perhatikan di sini rumusnya pangkat N, tapi kalau tingkat bunga sederhana di sini kali N tadi di awal. Jadi kalau pangkat N itu berarti tingkat bunga majemuk. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Terus di sini sudah dibedakan juga perbedaan antara jumlah nilai secara tingkat bunga majemuk dan tingkat bunga sederhana berbeda. Mana ya? Sebentar. Ini. Nah, kalau sama-sama tabungan 200 juta, misalkan suku bunga 12%, waktu penyimpanan 3 tahun, apabila dihitung dengan menggunakan suku bunga sederhana, total setelah 3 tahun adalah 272 juta. Apabila dihitung dengan tingkat suku bunga majemuk, dia lebih besar, yaitu 280 juta 985.600 seperti itu. Nah, ini langsung saja kita ke latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya saya sudah merangkum di Excel. Sebentar. Sambil ketika saya meng-share bisa dilihat soalnya dan juga dicocokkan dengan jawaban masing-masing ya gitu. Jadi anjuran saya supaya lebih memperjelas apa yang sudah diketahui soal dan ditanyakan, silahkan dirinci seperti ini ya. Jadi
diketahui P0 atau present value. Jadi P0 itu artinya adalah nilai pada saat tahun 0 atau sekarang ya, atau biasa disebut dengan present value. Jadi kalian tidak usah bingung ketika ada istilah P0 atau PV, berarti istilahnya sama. Terus I-nya 9%, N-nya 6 tahun. Terus pertanyaannya adalah bunga selama 6 tahun tetapi dengan menggunakan metode bunga sederhana. Terus yang B, bunga selama 6 tahun menggunakan metode bunga majemuk. Yang C, total uang selama 6 tahun metode sederhana. Dan yang D, total uang 6 tahun dengan menggunakan metode majemuk. Nah, di sini rumusnya sudah saya cantumkan terlebih dahulu, yaitu SI sama dengan P0 I kali N. Jadi di sini saya klik, kelihatan ya di layar ini. Jadi P0-nya adalah 225 kali 0,9 kali 6. Jawabannya ini. Nah, untuk menjawab bunga harus diterima selama 6 tahun dengan metode bunga majemuk ini saya belum menemukan rumusnya. Kalau mungkin nanti ada cara lain bisa di-share di sini. Tapi kalau cara saya otomatis menghitung dulu total uang selama 6 tahun dulu. Nah, kalau metode bunga sederhana dia dikalikan N ya. Seperti kalian lihat di sini. Nah, kalau menggunakan metode bunga majemuk, dia dipangkatkan N, yaitu P0 kali 1 plus I pangkat N. Seperti itu. Nah, nanti terus ketemunya lebih besar ya. Jadi di sini 378605350, sedangkan menggunakan metode bunga sederhana di sini 347 juta. Gitu. Nah, baru kita mencari bunga yang harus diterima selama 6 tahun dengan metode bunga majemuk adalah future value dengan metode bunga majemuk 378 di sini dikurangi nilai awal. Baru ketemunya sekian. Kira-kira ada yang mempunyai jawaban berbeda? Atau mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, untuk nomor 2, di situ soalnya saya tunjukkan dulu. Nah, ini soalnya. Loh, kelihatan enggak? Nah, soalnya di sini Tuan Anugrah menyimpan uang di Bank RN selama 7 tahun memperoleh uang tabungan sebesar sekian dengan cukup bunga 8%. Jadi uang sekian itu setelah menabung 7 tahun. Berarti otomatis future value ya. Nah, di sini yang ditanyakan justru berapa uang yang ditabung oleh Tuan Anugrah 7 tahun yang lalu. Berarti kita disuruh menghitung present value atau P0 karena awal mula uangnya itu berapa gitu ya. Nah, di sini sudah saya rangkum jawabannya di Excel. Jadi di sini jawabannya sama, dibikin diketahui, ditanya. Jawabannya karena asumsi saya di bank itu menggunakan bunga majemuk, berarti FV sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk mencari P0 bagaimana? Nah, ini bisa dibantu dengan diumpamakan bahwa 10 sama dengan 2 dikalikan 5. Nah, ini misalkan kalian bingung, rumusnya kan ini ya Bu ya, FV sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Berarti kita analogikan atau bisa kita kaitkan apabila 10 sama dengan 2 kali 5. Nah, untuk mencari angka 2 ini caranya bagaimana? Yaitu 10 bagi 5. Berarti FV dibagi 1 plus I pangkat N gitu. Berarti tinggal dimasukkan saja, sudah diketahui semua, maka ketemulah hasilnya ini. Jawabannya bagaimana? Sama atau berbeda dengan Mbak dan Mas? Halo, sama atau beda? Sama, Bu. Sama ya. Berarti kalian nomor 2 juga menggunakan suku bunga majemuk? Iya, Bu. Ya, oh ya, soalnya ya sudah. Soalnya kemarin saya baru melihat sekilas, belum saya kasih nilai memang di Sunan, cuman sudah saya cek-cek ada yang menjawab
menggunakan tingkat suku bunga sederhana gitu. Cuman memang di sini tidak dijelaskan ya menggunakan tingkat suku bunga sederhana atau majemuk, cuman asumsi saya secara pribadi kalau di lembaga kayak perbankan gitu biasanya dia menggunakan bunga majemuk khususnya untuk pinjaman gitu. Tapi untuk tabungan harusnya juga sama ya karena pinjaman menggunakan bunga majemuk harusnya tabungan yang dia membayarkan kepada nasabah harusnya sih menggunakan bunga majemuk gitu. Nah, untuk yang kalau sampai sini sudah jelas, yang seumpama masih bingung kemarin ketika mengerjakan misalkan masih nyontek temennya atau tanya temennya, saya harapkan setelah saya jelaskan ini itu ya sudah jelas. Jadi nanti ketika ujian sudah bisa mengerjakan sendiri atau misalkan insya Allah lulus mata kuliah manajemen keuangan dan investasi juga sudah paham gitu. Jadi, oh ini dari mana angkanya, cara perhitungannya bagaimana, harus bisa gitu. Nah, saya lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 analisis dana, arus kas, dan perencanaan keuangan. Ini saya ulangi lagi, ini saya warna kuning dan putih ini diabaikan saja ya maksudnya. Ini ada kuning dan putih ini adalah kalau kuning ini maksudnya adalah tambahan dari buku ajar sebelumnya. Jadi kalau buku ajar sebelumnya misalkan belum ada tambahan ini, yang kuning ini kita revisi lagi, kita tambahin lagi. Jadi nanti edisinya bisa lebih lengkap gitu. Nah, sebelum membahas tentang tugas, saya di sini ingin menggarisbawahi perbedaan antara laporan arus dana dan arus kas. Jadi kalau laporan arus dana, kita lebih mengetahui pengaruhnya secara cepat ya. Pengaruhnya secara cepat, lebih pasti seperti itu. Jadi pengaruhnya naik turunnya terhadap masing-masing akun langsung terlihat. Jadi kalau seumpama pengen lebih rinci, berarti otomatis harus ke laporan arus kas gitu. Cuman untuk pengaruhnya nyatanya secara langsung ke akun, lebih dianjurkan menggunakan laporan arus dana. Jadi manajer keuangan nanti tergantung kebutuhannya. Dia mau yang melihat pengaruh nyata naik turunnya perubahan akun dari tahun ini ke tahun sebelumnya pakai arus dana. Tapi kalau dia menginginkan lebih lengkap sesuai kategori fungsi utama manajer keuangan yang sudah kita bahas di bab 1 berarti menggunakan laporan arus kas gitu. Jadi laporan arus dana seperti yang diberikan tugas di sini sudah diberikan langkah-langkahnya secara jelas yaitu dengan cara mengeklik link ini yang sudah langsung ke laporan keuangan dan tahunan. Cuman seumpama kalian ingin tahu nih, seumpama saya ini Bu, cuma buka websitenya aja boleh dicoba idx.co.id supaya kalian tahu maksudnya tidak langsung ngeklik ini boleh langsung atau enggak pakai www bisa langsung idx.co.id. Nah, nanti kalian di sini kan pilihannya banyak nanti pilih perusahaan tercatat terus nanti pilih item laporan keuangan tahunan. Nanti tampilannya sama seperti ini. Kalau yang ini kan sudah disajikan langsung ke tampilan seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan perusahaan yang mau dipilih apa, tahun disesuaikan. Kenapa dianjurkan tahun 2019? Takutnya ketika kita mau mendownload tahun 2020, ada perusahaan yang belum mengupload gitu sampai Maret ini. Makanya kita memberikan tugas untuk 2019 dan 2020. Nah, setelah dipilih tahun dan perusahaannya, biasanya akan muncul seperti ini. Kemarin sempat ada yang WA ke saya lupa kelas ini atau kelas satunya bahwa loh Bu, PDF-nya ini tidak bisa diklik gitu. Setelah saya coba kalau lewat HP memang tidak bisa diklik ya. Jadi saya anjurkan lewat laptop gitu. Jadi dia harus lewat laptop PDF-nya ini. Terus di sini akan muncul beberapa jenis laporan keuangan gitu. Tapi kalau untuk laporan arus kas berarti arus dana maksud saya kalian fokusnya hanya di laporan posisi keuangan gitu. Supaya untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian dalam membaca akun
akun di akuntansi, kalian bisa sambil melihat sebelah kiri kas, bahasa Inggrisnya seperti ini gitu. Terus giro berarti giro pada Bank Indonesia, istilah Inggrisnya adalah current accounts with Bank Indonesia gitu. Jadi kalian sambil bisa belajar istilah-istilah akun dalam bahasa Inggris gitu. Karena terkadang akun dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya gitu. Makanya terkadang ada penerjemah bahasa Inggris yang khusus di mata kuliah tertentu atau mungkin konsentrasi ilmu tertentu karena terkadang istilahnya berbeda ya gitu. Makanya kalian di sini kebetulan karena sudah punya downloadan laporan keuangan, kalian bisa sambil oh bahasa Inggrisnya apa ya gitu kalau di laporan keuangan yang menggunakan bahasa Inggris, akun ini bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, gitu bisa sambil belajar. Nah, yang lainnya diabaikan dulu sementara seperti laporan perubahan ekuitas dan sebagainya karena di bab ini kita belajar tentang arus dana. Nah, ketika sudah di-download laporan posisi keuangannya saja, nah ini terus dibandingkan antara 2019 dan 2018. Biasanya saya yang 2018 sebelah kiri ya, kalau yang 2019 sebelah kanan, jadi biar kelihatan yang kiri itu tahun sebelumnya, yang 2019 tahun yang lebih baru gitu. Karena di sini namanya arah perubahan, berarti otomatis tahun terbaru dikurangi tahun sebelumnya. Jangan terbalik ya, jangan 2018 dikurangi 19, berarti yang namanya perubahan berarti tahun terbaru dikurangi tahun sebelumnya. Berarti 2019 dikurangi 2018, tinggal naik atau turun, positif atau negatif. Karena dari situ kalian bisa menentukan dia masuk sumber dana atau penggunaan dana gitu. Seperti kalau yang contoh sederhananya sudah dicantumkan di atas juga. Nah, ini saya kembali. Nah, ini kalau yang masih belum paham, walaupun sudah mengerjakan tugas, ini bisa dipahami pelan-pelan ya, karena kalau laporan keuangan perusahaan kan lebih kompleks, tapi kalau contoh di sini sudah saya sederhanakan. Nah, jadi untuk melihat perubahannya 2019 ditaruh sebelah kanan, perubahannya tinggal dikurangi yang 2019 dikurangi posisi tahun 2018. Misal positif 1 juta. Karena positif negatifnya ini menentukan dia ya. Misalkan sama-sama aktiva, cuman positif sama negatif itu akan menentukan dia masuk sumber dana atau penggunaan dana. Misalkan ini, kas di sini positif ya perubahan. Jadi kalau positif berarti kenaikan aktiva. Nah, kenaikan aktiva, penggunaan dana atau sumber dana. Di sini berarti harus kita klasifikasikan penggunaan dana ya. Nah, ini betul ya, penggunaan dana. Jadi dikelompokkan yang masuk penggunaan dana mana, sumber dana mana, jumlah kiri kanannya sama. Kalau misalkan ini saya kasih sedikit tips dari saya ya, kalau mungkin ada yang sepemahaman. Kalau saya menghafalkan seperti ini, agak kesusahan. Jadi saya biasanya menghafalkannya lebih saya pahami gitu. Jadi kenapa sih aktiva naik itu masuk ke penggunaan dana? Karena kita merujuk ke fungsi manajer keuangan di bab 1, saya ulang lagi ada investasi. Investasi berarti neraca sebelah kiri ya. Kalau yang mengikuti kuliah saya dari awal, saya yakin ini sudah paham, jadi tinggal mengingat saja. Jadi kalau investasi berarti neraca aktiva sebelah kiri. Kalau berbicara tentang pendanaan, fungsi manajer keuangan yang kedua berarti berbicara neraca sebelah kanan. Jadi manajer keuangan mikir juga tuh setelah memikirkan investasi perusahaan apa aja ya. Setelah itu dia juga berpikir bagaimana cara membiayai seluruh investasi perusahaan tersebut. Nah, karena aktiva naik, berarti di situ hubungannya dengan fungsi manajer keuangan sebagai tadi ya investasi ya tadi. Dia memikirkan investasi. Nah, kalau investasi berarti kita menggunakan dana. Makanya di situ kenaikan investasi akan masuk penggunaan dana. Sebaliknya, ketika
ketika yang naik adalah pasifa, maka di situ akan saya kategorikan sebagai sumber dana. Nah, kenapa saya bisa tanpa menghafal bisa mengkategorikan ke sumber dana? Karena kembali ke tugas manajer keuangan yang kedua adalah sumber pendanaan. Pendanaan berarti kalau dijabarkan secara lebih detail adalah manajer keuangan mencari caranya bagaimana membiayai investasi yang berada di sebelah kiri neraca perusahaan tadi. Gitu. Berarti karena pendanaan berarti dia berhubungan dengan sumber dana seperti itu. Nah, itu tips dari saya. Tapi nanti monggo kalian lebih enak yang mana? Kalau mungkin menghafalkan seperti ini lebih enak ya silahkan. Tapi kalau saya lebih enak mengambil yang naik aktiva berarti penggunaan dana. Kalau kebalikannya berarti tinggal kebalikannya aja, berarti kalau aktiva naik berarti penurunan pasifa berarti masuk penggunaan dana. Kalau saya seperti itu. Nah, sudah. Terus ini kan kalau sudah dikategorikan seperti ini berarti tinggal di total saja sumber dana berapa, penggunaan dana berapa. Harusnya apabila laporan keuangannya tidak ada masalah harusnya sama ya antara total sumber dana dan penggunaan dana. Cuman misalkan ada yang download laporan keuangan ternyata dikerjakan tidak sama tuh Bu antara kanan dan kiri. Nah, tenang saja nanti saya akan adjustment. Jadi yang penting prosesnya betul karena kita tidak tahu juga apakah laporan keuangan itu disajikan memang secara tepat atau tidak karena kita juga tidak bisa ngecek ya karena kita tidak tahu jurnalnya, transaksinya gitu. Harusnya sih kalau yang sudah diupload di IDX sih harusnya sudah oke ya gitu. Cuman kalau ada gitu tidak usah wah nanti berarti nilai tugas saya sama Bu Retno jelek nih karena tidak sama kanan kiri, tidak perlu direko ya karena ketika mengerjakan tugas yang penting prosesnya, yang penting kalian bisa enggak gitu. Karena kalau hanya mengejar sama balance kanan kirinya tanpa kalian tahu ceritanya nanti ketika ujian juga sama aja malah jeblok gitu nilainya. Nah, laporan sumber dana sudah. Nah, untuk laporan arus kas di sini kalian disajikan ada dua metode ya, sebelah kiri metode langsung, sebelah kanan metode tidak langsung. Kuncinya juga sudah di ini warna merah bahwa kalau metode tidak langsung di arus kas dari aktivitas operasi itu dia ada laba neto di awal gitu. Nah, ketika mendownload nanti kalian juga langsung mendapatkan seperti ini sudah ada tulisannya laporan arus kas gitu. Tinggal di sini ada laba neto apa enggak. Nah, kalau enggak ada laba neto di aktivitas operasi di atas, berarti dia menggunakan metode langsung. Sudah selesai nih. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan Mbak dan Mas. Saya, Bu. Yang agak lebih keras, Mbak. Saya, Bu. Ah. Kan itu, Bu, punya saya tuh yang laporannya tuh ada minusnya. Minusnya di apa, Mbak? Di ekuitas yang. Ada terus akhirnya hasilnya bagaimana, Mbak? Terus itu jadi perubahannya tuh yang seperti yang ini kayak Bu. Yang 2019 tuh minusnya 23 dan yang 2018 tuh minusnya 17. Berarti itu yang minus 20. Jadi tuh masuknya di penggunaan ya, Bu? Masuknya di penggunaan atau di sumber tetap melihat dia naik turun apa enggak. Jadi kalau minus pada dasarnya semakin besar semakin kecil ya. Benar enggak, Mbak? Ya, Bu. Berarti kalau tahun 2019 minus 23. Ya. Halo? Iya, Bu. Nah, 2018 minus 17. Minus berapa, Mbak? 17. 17. Berarti kan lebih besar ya minusnya. Berarti terjadi penurunan, ya kan?
Jadi penurunan ya Mbak ya, benar enggak? Iya. Kan Iya, dia Bu. walaupun angkanya semakin besar, cuman kan dia semakin minus ya. Berarti dia semakin kecil kan? Berarti itu Iya. penurunan pasifa Mbak. Berarti itu menurut saya masuk ke penggunaan dana. Iya, Bu. Nah hasilnya ini enggak Mbak apa? Sinkron enggak? Iya, Bu. Sudah. Sudah sinkron? Iya. Oh ya udah. Karena tadi ada yang sempat menanyakan ini apa namanya? Dia kiri kanannya beda. Cuman maksudnya bedanya itu karena laporan keuangannya memang salah atau dia salah mengerjakannya kan kita juga saya minta teliti lagi gitu. Cuman akhirnya dia diganti perusahaan lain gitu. Iya, Bu. Baik, terima Sebentar kasih, tadi. Bu. Ya, tadi yang tanya sebentar, Mbak. Yang tanya Oktaviana. sebentar, Mbak. Oktaviana name-nya 010. 010. Oke. Nah, sudah. Oke, ini setelah saya jelaskan seperti ini, kira-kira semakin paham atau semakin pusing? Makin paham lah ya. Halo? Ya, Bu. Semakin paham ya. Nah, ini untuk minggu depan kan pertemuan ke-6 ya berarti ya. Kalau saya tidak ada kabar, maksudnya tidak ada, oh nanti kita akan ini tatap maya misalkan berarti asinkronus gitu. Cuman kalau pertemuan ke-7 maksud saya kan biar sekalian kalau pertemuan ke-7 kita ini ya apa namanya sinkronus ya, karena kan untuk pertemuan ke-8 kan kita sudah UTS gitu. Oke, ini ada yang bertanya lagi mungkin? Mau izin bertanya. Siapa Mbak? Suara enggak? Ada yang mau bertanya lagi? Rizky. Agak keras Mbak. Halo, waktunya kurang 7 menit. Halo. Rizky, Bu. Siapa Mbak namanya? Rizky. NIM-nya? 038. Silakan Mbak. Di tugas yang kemarin itu kan di ekuitas saya itu di perusahaan yang saya kerjakan itu di ekuitas ada saham treasury. Nah, itu di tahun 2019-nya itu lebih besar sama dari tahun 2018-nya. Kemudian di situ angkanya itu dikasih kurang gitu loh, Bu. Itu maksudnya negatif menurut saya sih, Mbak. Oh, berarti itu negatif. Tapi ketika Kan kemarin sinkron enggak? Iya, sinkron. Ya sudah. Dan jenengan Kan ngitungnya berarti negatif apa positif, Mbak? Yang di dalam kurung. Positif. Cuman kan ini nilai 2019 kan 501. Yang di 2018 323. Kan berarti naik. Naik kan Bu itu Itu kalau dalam kurung apa enggak? Iya, di dalam kurung semua. Di dalam kurung tuh biasanya negatif ya. Dan yang lainnya di dalam kurung apa enggak? Laporan keuangan lainnya. Maksudnya Iya Bu, saya juga ada. Iya. Maksudnya tuh negatifnya itu semua apa nek enggak semua berarti itu asumsinya negatif. Cuma nek negatif Enggak, Bu. Hanya ya, yang itu cuma yang itu. saham treasury saja. Enggak, berarti asumsinya dia negatif. Cuma nek negatif harusnya itu kalau semakin besar kan semakin kecil. Misalkan minus 10 sama minus 2 kan lebih kecil minus 10 ya. Berarti kalau minus 500 tapi tahun sebelumnya minus 300 ya harusnya dia terjadi penurunan. Menurut saya katakan penurunan modal, penurunan pasifa ya gitu. Menurut saya Berarti itu nanti penggunaan. Ya, di penggunaan tapi laporan tulisannya penurunan gitu, Bu. Bukan kan penurunan, ya. Dia kan kamu hitungnya masuk penggunaan dana apa sumber, Mbak? Penggunaan, cuman di betul. Di laporannya nanti itu kenaikan bukan penurunan.
Tapi itu kan kamu hitung bener kan penurunan kan? Karena kan memang minus Iya. 500 sama minus 300 kan lebih besar angkanya. Cuman kalau minus semakin besar angkanya dia semakin kecil gitu. Makanya dia penurunan pasifa. Kalau penurunan pasifa berarti memang masuk penggunaan dana gitu. Oke, ada yang sudah jelas ya Mbak Rizky ya? Tidak ada masalah ya? Iya, Bu. Oke, Iya, terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya nih karena kurang 4 menit ya. Saya, Bu, mohon maaf sebelumnya. gimana? Ya, di sini saya mau bertanya, Bu, mengenai itu kan di contohnya di Word itu tuh juga ada sama kasusnya tuh sama kayak gini gitu loh, Bu, yang tadi. Yang tapi kebalikannya di tahun kalau yang tadi ditanyakan itu kan di tahun 2019-nya dibanding sama 2018 itu kan dia lebih besar. Itu Lebih kecil tapi kalau tadi. yang Lebih kecil tadi Mbaknya. yang di 2019 sama itu bukannya tadi lebih besar ya, Bu? Maksudnya Enggak, lebih angkanya. kecil. Enggak, kan dia minus soalnya. Angkanya lebih besar. Cuman kalau minus, Iya. kan dia jadinya lebih kecil. Iya, iya Bu, benar. Maksud saya ya lebih kecil gitu, tapi di Word-nya itu tuh arah perubahannya tuh kayak kebalikannya gitu loh, Bu. Masa iya? Yang Enggak. minus. Iya, Oh. udah ya benar. Di Word-nya yang Ibu kemarin kasih itu sama-sama ada di bagian ekuitas kalau nggak salah. Oh, yang Kalau cadangan nggak ini salah, ya. Oh iya, nanti saya liabilitas ya. Iya, Bu. cadangan ini ya, cadangan yang saya lihat ini ya. Ini kan 2019 dia minus 15. Tapi Iya. dia yang 2018 kan positif minus 51. Berarti kan harusnya naik ya. Kan? Yang ini loh Bu, maaf Bu sebelumnya. Yang mana? Benar. Ini yang angkanya itu yang kurungnya itu 15 Lah iya. sama 51. Iya, Itu. sama. Ya. Benar nih soalnya waktunya tinggal 2 menit. Lah ya kan ini berarti Iya. kan dia lebih kecil, berarti kan naik ya. Berarti kan terjadi kenaikan pasifa. Berarti kalau kenaikan pasifa dia masuknya sumber dana gitu. Jadi ini salah ini aja, cuman dia sudah betul Bu Nani ini masuk sumber dana gitu ya. Iya. Ini kan Bu Baik, Nani Bu. tetap Berarti masuk sumber dana. Arahnya gitu. dia karena Arahnya gini, kalau ini negatif ini mungkin Bu Nani salah ini aja. Ini soalnya kecil ya. Tapi dia sudah betul masuk di sumber dana gitu. Kalau baik, Bu. kenaikan pasifa kan memang sudah betul masuk sumber dana ya gitu. Iya. Makanya di sini perhitungannya tetap sama antara kiri kanan kan. Karena di sini dia hanya salah positif negatifnya. Cuman masuk sumber dananya dia sudah betul. Oh gitu. Paham ya? Tetapi Bu, iya paham. Kalau maaf Bu, kalau di Excel itu kalau perhitungannya itu kan otomatis kan dia ada kurungnya Bu di bagian penggunaan. Otomatis ada ada kurungnya gitu. Tapi kalau di total itu berbeda Bu, total akhirnya. Jadi nggak imbang. Jadi masuk di sumber sini loh Mas ini. Ini masuk sumber loh. Kalau Bu Nani contohnya. Yang ini Bu, yang beda sama contoh yang kasusnya sama yang tadi kayak teman saya tadi, Mbaknya. Sebentar, tapi kalau Mbaknya tadi kan cocok. Jadi ini ya Mas ya, ini waktunya sudah habis. Ini saya akhiri dulu, nanti saya sambung lagi. Gitu.